Kota tua Jakarta yang dahulu dikenal dengan nama Batavia adalah saksi bisu dari sejarah panjang Jakarta sejak masa penjajahan Belanda. Dibangun oleh VOC pada awal abad ke-17, kawasan ini menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan militer kolonial Belanda di Hindia Timur, dengan arsitektur bergaya Eropa yang masih berdiri hingga kini. Kota tua menyimpan memori masa lalu yang sangat kuat. Namun, sejarah kota tua tidak bisa dilepaskan dari keberadaan masyarakat lokal, yaitu masyarakat Betawi. Betawi adalah kelompok berbagai suku bangsa, termasuk Melayu, Arab, Cina, Portugis, dan tentu saja penduduk asli seperti Sunda dan Jawa yang hidup berdampingan sejak era Batavia. Nah, kali ini saya akan mereview Museum Sejarah Jakarta atau Jantung Sejarah Jakarta dan Warisan Budaya Betawi. Museum Sejarah Jakarta dikenal Museum Fathahillah terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1710 sebagai Balai Kota Batavia oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, gedung ini diubah fungsinya dan resmi menjadi Museum Sejarah Jakarta pada tahun 1974. Museum Sejarah Jakarta bukan hanya menyimpan artefak, tetapi juga menjadi penjaga memori kolektif masyarakat Jakarta. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah kota ini dibentuk dari campuran peradaban yang rumit, dan di tengahnya adalah masyarakat Betawi. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felinda Tiofani dengan NIM 240 10 250 97. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Ilmu Pendidikan. Saya sedang berada di Museum Sejarah Jakarta, tepatnya di Kota Tua. Nah, saya membuat video ini guna untuk mengikuti ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Bayu Kamirindal. Kita menjelajah bersama-sama, ikutin saya ya. Saat kita melangkahkan kaki ke kawasan Kota Tua Jakarta, kita seolah dibawa kembali ke masa lalu, di mana Jakarta masih bernama Batavia, sebuah kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan penting di kawasan Asia Tenggara. Di tengah hamparan bangunan tua bergaya Eropa ini, berdiri megah sebuah Museum Sejarah Jakarta, atau Museum Fathahillah. Museum Fathahillah menyimpan berbagai koleksi, mulai dari aksesoris pengantin Betawi, hingga sejarah dari zaman dulu hingga sekarang. Nah, tadi di Museum Sejarah Jakarta nggak cuma bahas sejarah aja loh, kita juga bisa menemukan perhiasan pengantin Betawi. Jadi apa sih perhiasan pengantin Betawi? Perhiasan pengantin Betawi adalah aksesoris tradisional yang dikenakan pengantin wanita dalam upacara pernikahan adat Betawi. Perhiasan ini terdiri berbagai hiasan kepala, leher, tangan, pinggang yang menilai estetika dan simbolik, seperti kembang goyang, kembang kelapa, dan kain bulu. Jadi siapa sih yang memakai perhiasan pengantin Betawi? Jadi yang memakai perhiasan pengantin Betawi adalah pengantin wanita, khususnya yang nikah di daerah Jakarta. Selain pengantin wanita, pengantin pria juga biasanya memakai aksesoris-aksesoris yang disediakan loh. Kapan sih perhiasan Betawi itu dipakai? Jadi, pada saat prosesi upacara adat atau pada saat resepsi dan arak-arakan, pengantin wajib memakai perhiasan Betawi. Di mana perhiasan ini dikenakan atau ditemukan. Jadi perhiasan pengantin Betawi biasanya ditemukan di rumah pengantin saat prosesi adat. Yang kedua, gedung pernikahan dengan tema Betawi. Yang ketiga, tersedia di pengrajin perhiasan tradisional dan penyewaan busana adat Betawi.
Mengapa sih perhiasan Betawi itu penting? Jadi, perhiasan Betawi itu melambangkan identitas budaya, bermakna filosofis, dan melambangkan status dan keindahan. Bagaimana bentuk dan cara penggunaannya? Di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama, kembang goyang ditancapkan di sanggul dan bergoyang saat berjalan. Kemudian, cincin angka atau kembang kelapa ditempatkan di sisi kepala. Selanjutnya, anting-anting besar yang melengkapi penampilan secara keseluruhan biasanya terbuat dari logam kuning yang menyerupai emas, bisa asli atau replika. Kawasan Kota Tua bukan hanya kawasan kolonial, tapi juga tempat di mana masyarakat Betawi lahir dan tumbuh. Kata Betawi berasal dari Batavia, nama yang diberikan Belanda untuk kota ini. Masyarakat Betawi adalah hasil dari proses panjang asimilasi budaya Melayu, Arab, Cina, India, Portugis, bahkan Belanda. Mereka tinggal berdampingan sejak abad ke-17 di wilayah Batavia dan sekitarnya. Museum Sejarah Jakarta menyimpan rekaman kehidupan masyarakat lokal, termasuk peran orang Betawi dalam kehidupan sehari-hari di masa Batavia Betawi, bukan hanya etnis, melainkan representasi dari keberagaman budaya Jakarta yang menyatu dan membentuk identitas unik. Di museum ini kita bisa melihat pakaian tradisional Betawi, alat musik Betawi, peralatan rumah tangga tradisional yang dulu digunakan di rumah-rumah penduduk lokal. Dengan melihat koleksi tersebut, kita menyadari bahwa sejarah Kota Tua Jakarta tidak hanya ditulis oleh kekuasaan kolonial, tetapi juga kehidupan rakyat kecil, pedagang, nelayan, seniman, dan warga biasa yang semuanya berperan dalam membangun wajah kota Jakarta. Dan dalam semua itu, masyarakat Betawi hadir sebagai penanda kehidupan asli Jakarta. Bahasa Betawi, makanan seperti kerak telur, dan soto Betawi hingga pertunjukan seperti lenong semuanya tumbuh di sekitaran Batavia yang kini menjadi Kota Tua Jakarta. Kunjungan ke Museum Sejarah Jakarta adalah sebuah perjalanan untuk memahami siapa kita sebagai orang Jakarta atau sebagai bangsa Indonesia. Ini bukan hanya sekedar melihat koleksi, tetapi juga merenungkan perjalanan panjang kota yang kita tinggali, menghargai perjuangan para pendahulu, dan mengenal kebudayaan lokal yang masih hidup sampai hari ini. Melalui museum ini, kita diingatkan bahwa budaya Betawi bukan hanya masa lalu. Ia adalah warisan hidup yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan oleh kita semua. Sebab tanpa memahami sejarah, kita akan kehilangan arah, dan tanpa menghargai budaya lokal, kita akan kehilangan jati diri kita. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.